Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik tentang Sirah Nabawi, yaitu kehidupan Rasulullah SAW. Kita ketahui, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suatu teladan yang baik. Nah, pada kali ini kita akan membahas fakta dan ibrah dari kehidupan Nabi SAW, yaitu tentang nasab. Rasulullah SAW dilahirkan dengan nasab yang paling mulia serta paling tinggi di antara kalangan orang-orang Quraisy lainnya. Diriwayatkan dari Al-Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, lalu menjadikan aku dari golongan yang terbaik dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian dia memilih suku-suku, dan dia menjadikanku dari suku terbaik. Kemudian dia memilih rumah-rumah, dan menjadikanku dari rumah terbaik. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa, dan sebaik-baik rumah." Nah, kita ketahui bersama bahwa Rasulullah adalah keturunan dari Bani Hashim. Kakeknya yaitu Hashim bin Abdi Manaf. Kita ketahui bahwa Hashim bin Abdi Manaf adalah penjaga rumah Allah, yaitu Baitullah. Nabi SAW bersabda, "Sungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim. Nah, Bani Hashim sendiri dikenal paling menonjol di antara kaum Quraisy. Peran terbesar mereka adalah sebagai penjaga Ka'bah. Berkhidmat melayani kebutuhan tamu Allah yang datang ke Mekah sudah menjadi tradisi leluhur Rasulullah SAW. Setiap bulan Zulhijjah, Hashim bin Abdi Manaf mengumpulkan masyarakatnya yang berada di sekitar Ka'bah. Nah, beliau sambil berdiri bersandar di dinding Ka'bah. Ia dengan penuh wibawa menyampaikan pesan singkatnya dengan sungguh-sungguh. Berikut adalah pesan singkatnya. "Wahai kaum Quraisy, Allah telah memberikan tempat terhormat bagi kalian di sisi Baitullah rumahnya. Inilah sebuah kehormatan melebihi seluruh keturunan Ismail. Berhati-hatilah kaumku. Tidak lama lagi, para jemaah pengunjung rumah Allah ini akan berdatangan. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Di antara mereka, banyak fakir miskin yang datang dari tempat yang jauh dengan berjalan kaki. Saya bersumpah demi Tuhan rumah ini, yaitu Ka'bah, bila aku mampu menjamu semua tamu-tamu Allah itu sendiri, niscaya aku tidak akan melibatkan dan membebani kalian. Saat ini, saya berniat menginfakkan seluruh kekayaan yang saya miliki secara halal untuk masuk itu. Saya bersumpah demi kehormatan rumah ini, kalian jangan sekali-kali." Nah, ini pesan yang menarik dari Hashim bin Abdi Manaf, yaitu kakek Rasulullah SAW, yaitu kalian jangan sekali-kali dan tidak boleh membantu dari harta yang kalian dapat dengan cara haram atau subhat atau karena terpaksa. Apabila ada kalian yang keberatan membantu, dia bebas untuk tidak menyumbang apapun. Itulah dia, Hashim bin Abi Manaf, sang pemimpin Quraisy. Nah, kenapa kita membahas tentang nasab ini, yaitu Rasulullah berasal dari nasab Bani Hashim yang dikenal sebagai nasab yang paling mulia di antara bangsa Quraisy lainnya. Nah, kedudukan nasab ini cukup penting loh bagi seorang reformis maupun bagi seorang pengemban dakwah. Seorang yang memiliki kemuliaan nasab di mata masyarakat tentu akan jauh memiliki pengaruh yang lebih kuat gitu ya dalam menyampaikan risalah-risalah dakwah. Kaisar Heraklius ketika mendapatkan seruan Islam pernah bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, belum memeluk agama Islam, sebagai berikut. "Bagaimana nasabnya di antara kalian?" Tanya Kaisar Heraklius. Nah, Abu Sufyan yang saat itu masih kafir menjawab, "Dia, Rasulullah SAW, adalah orang yang paling mulia nasabnya di antara kami." Nah, maka tatkala Kaisar Heraklius selesai bertanya kepada Abu Sufyan dan telah mendengar jawabannya, lalu beliau menjelaskan rahasia di balik pertanyaannya itu, yaitu tentang nasab Rasulullah SAW. "Aku bertanya kepadamu bagaimana nasabnya di antara kalian, maka aku menduga ia adalah yang paling mulia nasabnya di antara kalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memilih seorang nabi pun kecuali dari golongan yang paling mulia.
dan dari nasab yang paling baik. Nah, kita ketahui bersama dan pahami bersama bahwa Islam tidak menilai kemuliaan seseorang dari keturunan atau kemuliaan nasab, tetapi dengan timbangan amal. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum amalikum. Artinya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dari bentuk rupanya gitu ya, dan ataupun dari fisik badannya atau nasabnya, tapi Allah menilai seseorang itu dari hatinya dan amal perbuatannya. Tetapi hal ini tidak lantas menjadi penghalang untuk menggabungkan dua kebaikan, yaitu kemuliaan nasab dan kemuliaan akhlak dan amal perbuatan. Hal ini tentu jauh lebih mulia dan tinggi kedudukannya serta lebih dekat pada keberhasilan, khususnya dalam berisalah dakwah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang paling baik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang paling baik di masa Islam, jika mereka mengetahui. Baik, demikianlah ulasan singkat tentang nasab Rasulullah SAW. Semoga ini bisa diambil ibrahnya gitu ya, dan membuat kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah SAW beserta leluhur dan kerabat-kerabatnya, beserta sahabatnya pula.